Anak itu dari kecil emang udah nakal banget. Masih kecil udah mabuk, hisap ganja, sering bolos sekolah juga. Ungkap seorang warga yang tinggal di Jakarta Pusat. Ia mengenal Rio semenjak Rio tinggal di wilayah tersebut. Ya, Rio sebenarnya bukan warga Jakarta Pusat. Bernama lengkap Rio Alex Bulo. Lahir pada 2 Mei 1978. Ia dan keluarga sempat menetap di Sleman, Yogyakarta. Namun mereka bukanlah warga asli daerah tersebut. Alex yang merupakan nama tengah Rio diambil dari ayahnya yang dikatakan berasal dari Maluku. Sementara nama Bulo yang merupakan nama akhirnya diambil dari marga sang ibu yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Semasa kecil ketika tinggal di Yogyakarta, Rio dikenal sangat nakal, membuat orang tuanya merasa sangat malu, apalagi dengan tata krama yang masih melekat di warga lokal. Menyerah tak bisa mengubah kelakuan Rio, di umur yang ke-8 tahun, mereka akhirnya memindahkannya ke Jakarta Pusat. Namun semenjak pindah, Rio bukannya berubah baik, justru semakin parah. Seperti pengakuan warga yang mengenalnya. Di usia yang bahkan 12 tahun, Rio sudah menggunakan bahkan mungkin mengedarkan obat terlarang. Pergi ke sekolah namun nyatanya bolos. Meski badannya kecil hampir tiap hari berkelahi. Belum lagi beberapa kali kepergok tengah menenggak minuman keras. Membuat kedua orang tuanya merasa sangat marah. Hingga pada akhirnya mengusir Rio. Begitu pula dengan kakak sulung. Sang kakak juga sudah tak mau lagi untuk membantunya. Seperti orang tuanya, ia pun juga mengusir Rio. Semenjak itulah hidupnya semakin tak karuan, dengan tinggal tak jelas kesana kemari. Namun terkait dengan Rio yang diusir, sumber berbeda menyebut jika ia memang sudah lama berkonflik dengan ayahnya. Puncaknya adalah ketika Rio diminta ikut masuk di agama ayahnya. Rio menolaknya, hingga sang ayah akhirnya tak mau lagi mengakui. Dari memelas sampai mencuri semua dilakukan untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya bertemu dengan seorang ibu-ibu di Pasar Senen bernama Ibu Ina, yang ke depan akan mengasuhnya. Sebagai balasan kebaikan ibu tersebut, Rio kerap membantu ketika berjualan sayur di pasar. Kawasan Pasar Senen yang dikenal sebagai daerah rawan membuat Rio kembali bertemu dengan orang-orang kriminal, khususnya para preman. Sudah diketahui publik secara luas, mulai dari stasiun kereta api, terminal bus, pusat perbelanjaan, pasar loak dan pemukiman padat di tepi rel. Semua area itu banyak dikuasai oleh preman. Tumbuh dewasa di tempat tersebut tanpa pengawasan dari orang tua kandung membuat tingkah Rio semakin tak terkendali. Namun menurut kabar dari teman-temannya, Rio di kala itu tetap bersekolah, bahkan sempat berkuliah di Akademi Bahasa Asing. Waktu terus berlalu. Di tahun-tahun berikutnya ia bekerja sebagai pedagang, supir taksi, kemudian bekerja di sebuah percetakan. Ketika bekerja di percetakan itulah, Rio memulai aksi kejahatan dengan memalsukan surat kendaraan, baik STNK maupun BPKB. Namun aksi tersebut tak berlangsung lama. Percetakan pada akhirnya digerebek oleh polisi. Karena percetakan ditutup paksa oleh aparat, Rio memutar otak untuk mencari uang. Berbekal kenalan saat aksi sebelumnya, akhirnya ia menghubungi jaringan pemalsu surat kendaraan. Dari situlah terbentuk komplotan pencuri mobil. Di masa kejayaan mencurinya, Rio bahkan bisa menggasak 2 mobil dalam sehari. Pernah juga 3 hari 3 mobil. Dari seorang pengangguran, kini Rio mendadak menjadi orang kaya. Ia menjalankan aksi di sekitar Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, di sekitar Dan Mogot, juga beberapa kali beraksi di wilayah Senayan. Awalnya uang hanya digunakan untuk foya-foya, namun kehidupannya mulai berubah drastis ketika ia mengenal wanita bernama Tuti Alawiyah, wanita yang ke depan akan menjadi istrinya. Rio di kala itu mengaku sebagai penjual pakaian di Pasar Senen. Keduanya kemudian menikah di tahun 1994. Namun berselang setahun kemudian, Rio ditangkap polisi karena dilaporkan oleh bosnya sendiri, lantaran Rio membawa lari mobil yang harusnya ia setorkan. Dalam setahun ke depan akhirnya ia mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Begitu ia keluar dari lapas, Rio langsung kembali melancarkan aksinya. Karena ternyata dulunya ia sudah menerima uang muka. Mau tak mau ia harus mencuri kembali untuk memenuhi setorannya. Rio paham ia sudah diawasi oleh polisi di Jakarta, maka ia pergi ke tempat lain untuk melakukan aksinya. Kali ini bahkan aksinya terbilang sangat horor. Kemana-mana Rio akan selalu membawa martil. Untuk luar kota,
Rio pertama kali beraksi di Bandung, Jawa Barat, bertemu dengan pemilik mobil sewaan merek Timur di Hotel Naripan. Tanpa ampun Rio menghabisinya menggunakan martil, langsung mengarah ke bagian kepala. Karena peristiwa itu polisi sempat memasukkan nama Rio sebagai orang yang dicurigai. Untuk itu Rio akhirnya pergi dari satu kota ke kota lain demi menghindari penyergapan polisi. Selanjutnya ia ke Surabaya. Di Hotel Marimar ia kembali melakukan aksi serupa. Sebenarnya Rio bisa saja hanya mencuri mobilnya, namun nampaknya ia ingin menghilangkan jejak. Pemilik mobil Mercy akhirnya dihabisi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka yang melihat kondisi korban histeris bukan main. Pemberitaan mulai muncul karena korban dalam kondisi yang sama. Namun Rio tetap melancarkan aksinya. Kali ini ia ke Semarang, Jawa Tengah, dan berhasil mendapatkan Isuzu Panther berwarna abu-abu. Lalu bagaimana kondisi pemiliknya? Tentu saja sama seperti sebelumnya. Aksi itu menambah horor pemberitaan di kala itu. Pemilik rental kini semakin waspada. Nampaknya itulah yang membuat aksinya gagal di Yogyakarta, kota di mana masa kecil Rio dihabiskan. Entah bagaimana martil yang ia ayunkan tak mengenai korban, malah terlepas dan terlempar ke sudut ruangan. Rio segera kabur tancap gas ke kota lainnya. Dan inilah aksi terakhirnya. Jumat 21 Januari 2001, ia beraksi di Purwokerto, tepatnya di Hotel Rosenda yang ada di kawasan Baturaden. Kala itu mendekati akhir pekan banyak orang yang berwisata. Kawasan tersebut memang dikenal sebagai tempat wisata untuk menikmati pemandangan kaki Gunung Slamet. Ia datang ketika tamu hotel masih belum ramai, kemudian memesan kamar dengan nomor 135. Di kamar itulah Rio bertemu dengan seorang pengacara bernama JJ Suraji. Pria berumur 40 tahun. Ialah pemilik mobil rental Toyota Kijang LGX dengan nomor polisi R7078EA. Rencananya JJ akan menyewakan mobil tersebut kepada Rio. Rio di kala itu tampil meyakinkan dengan pakaian cukup rapi dan mengaku sebagai pengusaha properti. Karena pengakuan tersebut, JJ dengan baik hati mengajak Rio untuk berkeliling di kawasan Baturaden, sekaligus berjalan-jalan, menunjukkan tempat yang cocok untuk lahan investasi. Meski JJ sudah sangat baik kepada Rio, namun hal itu tak menyurutkan niat Rio untuk tetap melakukan aksinya. Belajar dari kegagalan sebelumnya, Rio kini mempersiapkan 2 martil. Ketika sudah kembali ke hotel, JJ bersandar santai menonton televisi. Di saat itulah Rio dari belakang langsung mengayunkan martil. JJ langsung terkulai dengan noda merah menyembur ke segala arah. Percikan mengenai meja, kursi, kasur, dan bahkan ke dinding. Rio terus mengayunkan bergantian dengan 2 martil yang ada di tangan kiri juga tangan kanan. Setelah memastikan JJ sudah meninggal, Rio segera membersihkan ceceran merah dan langsung menutupnya menggunakan selimut. Dan tiba-tiba, Pak JJ, Pak JJ. Rio pun langsung menyaut. Sebentar, saya lagi ngobrol. Pelayan pun pergi setelahnya. Ia cepat-cepat keluar setelah menggasak semua barang berharga milik JJ. Di saat keluar itulah Rio melewati pelayan hotel yang langsung menanyakan di mana Pak JJ. Ternyata itu adalah pelayan yang tadi sempat memanggil. Rio menjawab sekanannya, mengatakan Pak JJ ada di kolam renang. Padahal jelas di hotel itu tak ada kolam renang. Ketika coba dipastikan kembali, Rio justru berjalan cepat dan buru-buru masuk ke mobil. Dari situlah timbul kecurigaan. Rio akhirnya dikejar karena diduga sebagai maling. Security hotel dengan cepat berlari dan menangkap Rio. Terjadilah pergulatan di parkiran. Meski badan Rio kecil, namun ia berhasil membuat orang-orang kewalahan. Meski pada akhirnya juga bisa ditahan oleh mereka. Dengan segera pelayan mengecek JJ di ruangan. Alangkah kagetnya mereka ketika membuka selimut yang menutupi JJ. Di kala itu kondisinya sangatlah mengerikan. Bagaimana tidak, ia dihujam dengan 2 martil secara bertubi-tubi. Ketika Rio dibawa ke Polsek Baturaden, polisi di sana benar-benar tak menduga yang mereka tahan adalah buronan dari 3 Polda, yaitu Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Rio pun segera dipindahkan ke Polres Banyumas. Awal-awal ketika menjalani persidangan, ada julukan yang kemudian muncul di berbagai media massa yang menjuluki Rio sebagai Rio Martil.
Tak lepas karena ia menghabisi korban dengan cara ditumbuk menggunakan martil. 5 bulan persidangan berlangsung. 14 Mei 2001, hakim dengan mantap menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rio, yang pada saat itu masih berumur 23 tahun. Rio selanjutnya dijebloskan ke lapas Kedung Panai Semarang, sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, juga mengajukan gerasi ke Presiden Megawati, namun semua usahanya tak berhasil. Yang ada ia justru dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Artinya, ia sudah disiapkan untuk eksekusi. Meski mendekam di lapas Nusa Kambangan, aksi Rio rupanya tak berhenti. Ia menghabisi guru ngajinya sendiri di dalam lapas tanpa menggunakan senjata. Padahal Rio sempat dikira sudah bertobat. Bahkan belakangan terlihat sudah seperti orang alim. Guru ngaji Rio bernama Iwan Zulkarnain. Pria berumur 34 tahun yang dipenjara selama 16 tahun karena tertangkap korupsi. Sama-sama Sulawesi, mereka menjadi dekat dengan mudah. Bahkan Iwan mengajari Rio mengaji hingga cukup lancar, juga memberikan berbagai ilmu mengenai agama. Namun suatu hari ketika mengaji, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Atap lapas yang bocor membuat air tergenang di lantai. Sang guru ngaji lantas mengepelnya. Sementara Rio malah tiduran sambil merokok. Entah sengaja atau tidak, rokok itu jatuh ke lantai ketika sang guru sedang mengepelnya. Tersinggung seolah dihina, Iwan mengatakan, "Kamu hebat kalau di luar, tapi di sini tak punya jalu." Dari situlah Rio langsung tersinggung dan menyerang Iwan dengan beringas. Bahkan mengepek berulang kali di bagian kepala, juga membenturkannya ke dinding. Membuat Iwan langsung meninggal di tempat. Kejadian tersebut menggemparkan seisi lapas di malam itu. Aksi tersebut jelas akan memperberat hukumannya. Meski demikian ia masih ditahan cukup lama, hingga akhirnya eksekusi dilaksanakan pada 8 Agustus 2008 di sudut desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Pukul 12 malam, Rio menghembuskan nafas terakhirnya. Eksekusi itu mengakhiri sepak terjang Rio. Meski dikenal sangat menakutkan, namun di mata istri serta anak-anaknya, Rio adalah sosok yang sangat baik. Rio juga sempat memberikan Al-Quran yang berulang kali ia baca di dalam lapas. Di usia yang ke-30 tahun, Rio di kala itu memiliki 3 anak. Dan itulah akhir dari kisah Rio Martil. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.